Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS kelima yang mengambil tema Kitab Rut. Pada bagian ke-37 ini, kita akan membahas tafsir Rut pasal 3 ayat 12 sampai dengan 15. Kalimat ini berbunyi demikian, "Sekarang nyata bahwa aku memang seorang penebus, tetapi masih ada seorang penebus yang lebih dekat daripadaku." Boas menerangkan bahwa secara hukum masih terdapat lagi seorang yang lebih berkewajiban untuk menebus Rut dalam pernikahan Levirat. Penebus yang lain ini secara kekeluargaan lebih dekat dengan suami Rut dibanding dengan Boas. Kalimat berikutnya berbunyi demikian, "Bermalamlah di sini malam ini, dan jika besok pagi dia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Yahwe yang hidup. Berbaringlah sampai pagi." Dalam kasus ini, Boas tetap berpatokan kepada hukum, bahwa jika penebus pertama tersebut mau menebus Rut, maka dia akan melepaskan Rut. Namun, tentu saja dia memiliki strategi dan rencana untuk tetap mendapatkan Rut yang akan ditunjukkannya pada pasal 4. Namun jika dia tidak mau, maka dia akan melaksanakan janjinya kepada Rut untuk menebusnya dan mengadakan pernikahan Levirat dengannya. Dan itu dilakukannya dengan sumpah demi Yahwe yang hidup. Setelah menyatakan janjinya, Boas menyuruh Rut tetap tidur bersamanya sampai pagi. Kalimat berikutnya berbunyi demikian, "Lalu dia, Rut, berbaring pada kakinya sampai pagi." Setelah mendengar janji Boas dan pernyataan Boas, "Jangan khawatir," maka Rut telah mendapatkan ketenangan dan dia dapat tidur dengan Boas sampai pagi. Kalimat berikutnya dilanjutkan demikian, "Lalu dia bangun sebelum orang dapat kenal mengenal bahwa dia, Boas, berkata, 'Sebaiknya jangan orang tahu bahwa perempuan datang ke tempat pengirikan.'" Rut bangun pagi-pagi benar dan keadaan masih gelap gulita karena Boas telah mengatakan kepadanya supaya dia pulang dan tidak diketahui orang bahwa dia telah tidur bermalam bersama Boas di pengirikan. Berbeda dengan penyebutan kepada Rut oleh Boas di pasal 2 yang menyebutnya sebagai Naar, perempuan muda, maka pasal 3 ini, terutama pada ayat ini, Boas menyebutnya sebagai Isya. Penyebutan ini mengisyaratkan bahwa di mata Boas, Rut adalah seorang wanita yang anggun, berwibawa, dan dewasa. Untuk itulah dia juga menyebutnya sebagai Eset Khayil. Dan kalimat berikutnya dilanjutkan demikian. "Dan dia berkata, 'Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu.' Lalu dia, Rut, menadahkan selendang dan dia, Boas, menakar 6 takar jelai ke selendang itu. Lalu dia, Rut, mengangkatnya. Seperti halnya di musim panen, pada musim pengirikan ini, Rut tetap membawa
pulang makanan yang banyak bagi kehidupan dua janda dalam satu rumah ini. Kalimat berikutnya dilanjutkan, sesudah itu Boas pergi ke kota. Karena Boas memang benar sebagai pahlawan, lihat pasal 2 ayat 1, maka dengan tekadnya yang bulat, dia segera mengurus tentang status sosial Rut ini dengan pergi ke kota. Ini adalah tindakan aktif Boas untuk mewujudkan janjinya. Tuhan Yesus adalah Sang Penebus kita yang mewujudkan janji-janji berkat-Nya kepada kita. Amin. Soli Deo Gloria. Minta apa yang diperlukan darinya, Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Sungguh